Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Janganlah ragu, Tuhan mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Kau yang sesat marilah. Selamat pagi jemaat sekalian, kita kembali bersekutu di dalam persekutuan doa secara online. Kita bersyukur untuk hari-hari yang sudah boleh kita lalui dan boleh kita jalani. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saya akan membacakan bagian Alkitab dari kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hari ini kita bersyukur dan kita percaya bahwa kesetiaan Tuhan sampai hari ini tak pernah habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Dan kita rasakan pagi ini, kasih Tuhan
besar buat kita, diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Kita bersama-sama memuji Tuhan.
Jemaat sekalian, mari kita bersekutu dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin bersama-sama di pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kami dengarkan boleh menguatkan kami, semakin membuat kami memiliki kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita masih belajar dari khotbah di bukit. Hari ini kita bersama-sama belajar dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa artinya membawa damai? Tidak pernah kita bisa pungkiri kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di kantor, di sekolah, di sekitar kita. Tidak pernah tidak ada konflik, keributan, atau juga pertengkaran, walaupun kecil. Ada yang bilang bahwa pertengkaran itu adalah bunga kehidupan. Bunga di tengah-tengah keluarga kita. Kalau dalam batas-batas tertentu. Tetapi kalau intensitasnya tinggi, maka bisa berbahaya. Bukan lagi bunga, tetapi bisa menjadi benalu dalam kehidupan kita. Kenapa bisa seperti itu? Sebuah penulis mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang sering berjuang di dalam tubuhmu. Seringkali hawa nafsu kita yang membangun atau yang menciptakan konflik-konflik di sekitar kita. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu seringkali egoisme kita, mementingkan diri kita sendiri, mau menang sendiri. Akibatnya hubungan antar personal itu menjadi rusak dan mengalami gangguan. Dan hawa nafsu seringkali mengendalikan diri kita yang membuat kita mengalami pertengkaran atau konflik di sekitar kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apa itu membawa damai? Membawa damai, peacemaker. Berarti kehadiran kita diajak supaya ketika kita hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menghadirkan kesejahteraan, kedamaian. Kita menghadirkan rekonsiliasi untuk relasi yang harmonis satu dengan yang lain, bukan membangun kemarahan, kebencian, dan pertengkaran. Jadi membawa damai berarti ketika kita hadir, kita membawa damai sejahtera. Kita membawa relasi yang baik satu dengan yang lain. Membangun harmoni satu dengan yang lain. Membawa damai, kata damai, itu lebih menyangkut hidup dengan tenang, perilaku dan sikap hidup yang damai. Jauh dari permusuhan. Jadi dengan sikap yang aktif, dengan kreatif, berinisiatif, selalu mencari solusi, jalan pemecahan, perdamaian, dan bukan pertentangan. Selalu ingin damai, damai, dan damai. Nah, apa tindakan konkret kita kalau kita mau menjadi pembawa damai? Dengan tegas dikatakan, kalau kita ingin membawa damai, kita harus berdamai dengan Tuhan. Kenapa berdamai dengan Tuhan? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita diajak berdamai dengan Tuhan Sang Raja Damai. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan dan sesama manusia. Kristus telah mati buat kita. Dia disalibkan dan dia mati dan lalu dia bangkit agar kita mengalami kehidupan. Tuhan telah mati, bangkit, mengampuni segala dosa kita, maka kita harus berdamai dengan Tuhan supaya mendapatkan pengampunan dan kita juga hidup dalam damai. Setelah itu kita baru mendemonstrasikan damai yang kita terima dari Tuhan yang sudah mengampuni kita itu
untuk bisa berbagi dengan orang lain. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, lalu kita mulai berbagi dengan orang lain, maka semuanya akan berbagi, akan mengalami damai sejahtera. Kenapa kita harus berdamai dengan diri kita sendiri? Kalau hati kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita sudah merasa diampuni oleh Tuhan, maka hidup kita akan penuh sukacita. Hidup kita sungguh-sungguh akan nyaman, kita tidak gelisah, kita tidak emosi, kita tidak marah, karena kita merasa Tuhan sudah mengampuni kita dan kehidupan kita menjadi baru. Apa gunanya membuat orang lain damai, tapi hati kita masih tidak ada damai? Seorang tokoh mengatakan, Ambrosius, orang yang mau membawa damai, hatinya harus terlebih dulu bersih dari segala dosa, supaya tidak ada perseteruan dan pertentangan yang keluar dari karakternya atau dari temperamennya. Saya yakin dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa memulainya. Kita belajar menerimanya. Dan kita sungguh-sungguh tidak senang melakukan hal-hal yang negatif, tapi terus damai dan damai. Karena kita sudah didamaikan oleh Tuhan yang rela mati untuk hidup kita. Hidup kita berharga. Itu sebab kita harus menghargai hidup kita dan pengampunan dari Tuhan dengan berdamai bagi sesama kita. Itu sebabnya kunci untuk berhasil menjadi pembawa damai, kita harus memiliki sikap mau mengampuni. Sikap iri hati, benci, dendam, itu akan merusak hubungan kita dengan yang lain. Sikap mengampuni akan dapat menyelesaikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya sikap yang rela mengampuni, kita bisa berdamai dengan orang lain. Memang sulit, tapi kita belajar dari Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita belajar mengampuni dan mengampuni. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu apa ciri-ciri orang yang membawa damai? Yang pertama, dia harus penuh kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena dia sudah dikasihi Tuhan, maka dia akan mengasihi sesamanya. Kasih yang tidak membeda-bedakan orang lain. Perbuatannya penuh kasih. Seperti Kristus, rela berkorban, rela memberi. Yesus berkata, dia sudah memberikan nyawanya buat kita, maka kita juga wajib memberikan nyawa kita buat sesama kita. Nyawa berarti yang berharga, yang bernilai, yaitu kasih yang rela mati itu. 1 Yohanes 3 ayat 16. Lalu kita juga harus sabar. Jadi kita harus panjang sabar. Orang sabar bisa mengendalikan emosinya, sehingga dia tidak mudah marah. Dan dia tidak membawa kebencian. Jadi sabar juga kunci, ciri untuk hidup membawa damai. Kita juga diajak rendah hati. Tidak sombong, tidak congkak, tidak membanggakan diri kita sendiri. Tapi sungguh-sungguh kita dengan rendah hati mau membawa damai. Berlaku rendah hati satu dengan yang lain. Orang rendah hati pasti tidak mudah penuh amarah. Dia sungguh-sungguh mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan orang lain. Dan juga yang berikutnya, kita tidak mudah emosi. Bisa mengontrol pikiran kita. Kita bisa mengontrol emosi kita. Karena dengan mengontrol emosi, kita dapat mengontrol diri kita dengan baik. Dengan mengontrol emosi, kita tidak gampang melukai orang lain dengan kata-kata dan tindakan kita. Lalu ciri berikutnya, tidak pemarah, tidak mudah marah. Karena
Marah pasti membuat orang lain pasang benteng dan menjadi sumber pertengkaran. Dan marah juga bisa membuat kita mengalami gangguan kesehatan. Dan tentu ciri yang berikutnya adalah mau mengampuni. Seperti tadi, sebagai kunci pembawa damai. Mau mengampuni orang lain walaupun sulit, tapi bisa kita lakukan. Yang berikutnya murah hati. Membawa damai kita harus punya ciri murah hati. Murah hati berarti melakukan kebaikan-kebaikan, perbuatan kebaikan yang kita berikan buat orang lain. Yang baik, yang indah, yang penuh kasih yang kita lakukan buat sesama kita. Itu ciri-cirinya. Ada satu ayat yang penting juga menutup khotbah ini, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Cepat mendengar. Kita banyak perbedaan dengan orang lain di sekitar kita. Punya sudut pandang yang berbeda. Masalah kecil bisa menjadi besar. Tapi baiklah kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Kita belajar mendengar orang lain terlebih dahulu. Baru kita berkata-kata. Kita juga diajak lambat untuk berkata-kata. Kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Satu kata mendatangkan kehidupan dan satu kata mendatangkan kematian. Satu kata bisa mendatangkan keributan. Satu kata bisa mendatangkan kebahagiaan. Baiklah, kata-kata kita adalah kata-kata yang baik. Bukan kata-kata tuduhan, cacian, hinaan, hujatan, kata yang sia-sia. Tapi baiklah kata-kata yang membangun, supaya kehidupan kita dibangun oleh kata-kata kita. Kita seringkali mempermalukan diri kita. Kita bicara sebanyak-banyak ketika kita mungkin marah, kita bisa memaki orang lain, kita bisa marah dengan orang lain dengan kata-kata yang sebenarnya mempermalukan diri kita sendiri. Jangan membuat malu diri kita dengan kata-kata kita yang sia-sia. Lalu kita juga diajak untuk lambat marah. Menjaga emosi kita. Karena emosi seringkali bisa membuat penyakit bercokol dalam tubuh kita. Ketika memanjakan marah, membiarkan marah menguasai kita. Itulah harapan-harapan kita. Mari kita membawa damai. Karena Tuhan akan mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Sebutan yang sangat hormat, sangat terhormat dan mulia. Jangan mau disebut anak-anak dunia, apalagi anak-anak setan, tapi anak-anak Allah. Yuk kita belajar, sama-sama kita belajar memulainya. Saya juga harus belajar, dan Anda juga harus belajar, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon
jaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Berkumandang suara dari sederang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Jemaat sekalian, di pagi hari ini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Saat ini kepada Bapak Ibu diberikan kesempatan berdoa secara pribadi untuk memohon pertolongan Tuhan agar kita diberikan hati yang damai. Kita berikan roh yang mau mengampuni. Kita diberikan roh yang mau membawa damai dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Biarlah kami belajar membawa damai, karena kami ingin disebut anak-anak Allah. Tuhan, tolong kami, bantu kami, kuduskan kami, ampuni kami, dan terus jadikan kami pembawa damai di tengah-tengah keluarga, gereja, di tempat kami bekerja, kami berusaha dalam karya dan tugas kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati rumah tangga jemaat-Mu dengan damai sejahtera, agar membangun kerukunan di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaan dan usaha, agar berkat Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati gereja Tuhan dalam tugas dan panggilannya, agar boleh terus membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Gereja-Mu menjadi saksi Tuhan yang sungguh-sungguh membawa damai. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pimpinan bangsa kami, agar mereka juga dapat melakukan tugas panggilan, menciptakan damai sejahtera di bumi pertiwi Indonesia ini. Berkati saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, tengok mereka, jamah mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kami berdoa bagi banyak jemaat kami yang mengalami pergumulan, mengalami kesedihan, mengalami duka cita.
mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam kehidupan keluarga, dan apapun yang mereka hadapi. Kiranya kasih Tuhan menolong dan menopang. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Dan sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, dan kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, Tuhan memberkati.